Baik, salam semua. Apa kabar? Menikmati hadirat Tuhan. Kalau enggak saya suruh nikmatin lagi, Mas. Ya, Bapak Ibu, kita sudah memasuki minggu yang ke berapa? 4 di bulan Oktober, dan waktu sudah berlalu begitu cepat hari-hari, dan kita sudah menyongsong di bulan Desember, ya. Tahu-tahu Desember aja, ya. Tahu-tahu tahun baru, gitu. Nah, inilah kehidupan yang kita alami saat-saat ini, dan kita tahu perkembangan zaman saat ini begitu pesat, begitu luar biasa meningkat di dalam kehidupan kita. Dan kita akan sedikit berbicara tentang bagaimana proses dari perkembangan zaman yang ada di dunia ini. Kita tahu awalnya adalah kehidupan orang zaman dahulu, kesehariannya adalah berburu. Di zaman Adam dan Hawa, mereka setelah jatuh di dalam dosa, kehidupan mereka tidak mengenakan seperti yang kita alami. Berburu, kemudian mereka mengupayakan tanah yang ada, bercocok tanam dan lain sebagainya. Kemudian timbul satu perkembangan lagi, yaitu industri yang berkembang di dalam dunia ini. Dan semakin pesat mesin-mesin ditemukan, entah itu mesin diesel, mesin untuk bekerja di ladang, terus listrik ditemukan, terus kemudian masuk ke dalam teknologi selanjutnya adalah komputer, ya. Jadi gadget muncul, komputer muncul, dan semakin berkembang lagi masuk ke dalam teknologi yang kelima saat ini. Bapak Ibu, teknologi yang kelima saat ini semakin berkembang lagi, dan muncul banyak sekali kecanggihan-kecanggihan yang ada, yang mungkin saat ini kita belum merasakan. Tetapi kalau kita lihat, kita tonton di YouTube mungkin atau di kabar-kabar berita televisi, munculnya kecerdasan buatan, ya kan? Jadi nanti manusia itu bisa kecerdasannya itu bisa dibuat. Mau berapa kemampuannya itu bisa dibuat. Jadi seperti robot. Dan robot saat ini sudah diciptakan. Banyak sekali penemuan-penemuan yang ada. Nah, ini yang terjadi, yang kita hadapi, yang harus kita lalui di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan masalah persoalan itu yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana kita merespon apa yang terjadi di dalam perkembangan ini, yang harus kita lakukan seperti apa. Karena ketika kita lihat situasi yang terjadi pada waktu itu, yaitu ketika Thomas Alva Edison menciptakan bohlam lampu cahaya. Mungkin kita berpikir, wah semakin enak ya, wah semakin dipermudah ya. Tetapi ada sisi lain yang dihadapi orang pada waktu itu. Jadi ketika Thomas menciptakan lampu, kemudian malam itu semakin terang, ternyata tidak mengenakan orang-orang pada waktu itu juga. Karena di perusahaan-perusahaan jam kerja ditambah karena sudah terang. Wow, terang, di mana-mana ada lampu. Jam kerja ditambah sehingga jam tidur berkurang. Ya enggak Bapak Ibu? Jam tidur berkurang dan akhirnya membuat orang jam istirahatnya berkurang. Akhirnya muncul masalah lagi. Dan terus berkembangan itu terjadi.
Sehingga tanpa disadari di dalam kehidupan kita, melalui perkembangan itu ternyata tidak semuanya membuat kita semakin baik. Tetapi bisa juga membuat setiap kita semakin merosot di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita semakin berkembang, semakin tergesa-gesa di dalam kehidupan ini. Dalam bertindak, dalam berbuat, dalam melakukan segala hal. Sehingga ini menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Membuat ritme kehidupan kita bermasalah. Ya enggak Bapak Ibu? Contoh lain lagi, setelah teknologi mungkin lampu diciptakan, komputer, gadget diciptakan. Ternyata ini juga membuat masalah. Kalau kita pikir ini membuat kita enak, benar ya. Oh, mau cari apa aja enak ya. Mau cari pisang goreng rasa apa, menunya apa, ya kan enak gitu. Tetapi ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yaitu kita kurang tidur juga. Siapa yang biasa begadang malam-malam kerja, jadi lihat HP sambil tiduran. Nggak terasa, Bapak Ibu, nggak terasa. Setengah jam, 2 jam, 3 jam, sampai pagi. Sehingga kita tidak tidur. Nah, ini persoalan di dalam kehidupan kita semua. Persoalan yang membuat setiap kita mengalami satu situasi yang tidak bisa membuat meminit atau menentukan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu-waktu yang kita miliki di dalam kehidupan kita itu tidak semakin baik, tidak semakin benar. Dan melalui perkembangan ini banyak hal yang kita buru-buru karena kita berpikir oh ini harus semakin cepat, ini semakin harus cepat dilakukan dan lain sebagainya. Kita akan menjadi orang-orang yang terburu-buru di dalam kehidupan kita. Ya enggak? Pinginnya serba instan. Ingin usaha, wah pokoknya harus cepat berkembang. Ingin membuat sesuatu, oh besok harus selesai jadi. Sehingga kehidupan kita terus dipacu untuk berburu-buru, tergesa-gesa. Jadi di dalam kemajuan zaman itu malah membuat kita semakin tidak santai ternyata. Dan malah semakin sibuk dan terburu-buru di dalam kehidupan kita. Ini tanpa kita sadar. Sehingga kehidupan kita sehari-hari itu enggak semakin baik, semakin kacau yang saya tadi katakan. Siklus kehidupan kita itu tidak semakin baik. Karena muncul orang-orang yang seharusnya tidur, tidak tidur. Muncul yang seharusnya istirahat, tidak istirahat. Karena mereka sedang mengejar target-target yang dia harus capai di dalam kehidupan mereka. Mereka terburu-buru dengan situasi apa yang dia inginkan di dalam kehidupan mereka. Saya harap di sini tidak ada ya yang terburu-buru untuk menjadi kaya. Nggak ada kan? Nanti kalau buru-buru pingin jadi kaya, bahaya juga resikonya, ya. Timbul kesombongan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, terburu-buru adalah tindakan cepat tanpa memikirkan tindakan itu baik atau tidak. Ya. Jadi terburu-buru itu tindakan cepat itu tidak memikirkan itu baik atau tidak. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat dengan perkataan orang tua kita ketika ya mungkin kita nggak ingat, maksudnya kita pernah mendengar atau melihat orang tua kita berbicara terhadap anaknya.
yang baru belajar berjalan. Apa yang dilakukan anak itu? Mulai berdiri dan berjalan, ya kan, nyantai gini agaan gitu. Nah, ketika dia sudah mampu untuk melangkah pelan dan lama-lama, ya kan, gini, ya, lama, gitu. Jalan cepat. Apa yang dikatakan oleh orang tuanya pada waktu itu? Jangan buru-buru, nanti jatuh. Jangan cepat-cepat, nanti jatuh. Ada nasihat yang diberikan orang tua kepada anaknya. Apakah ini benar? Nasihat ini benar. Kalau dia tidak mengindahkan apa yang menjadi nasihat orang tua, dia akan jatuh. Tahu-tahu bluk gitu ya. Nangis. Itu yang terjadi. Jadi makanya di sini dikatakan terburu-buru adalah tindakan cepat tanpa memikirkan tindakan itu baik atau tidak. Banyak contoh lain lagi di dalam kehidupan kita dengan sikap terburu-buru kita. Mungkin melalui keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan kita. Mungkin contoh di dalam satu keluarga. Ketika mau menentukan sesuatu kita terburu-buru, maka akan muncul masalah. Mungkin berantem, ya kan? Berantem seru kan, seret, akhirnya ngambil keputusan, jedar, cerai, wah enak benar. Tapi kan ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, terburu-buru untuk menentukan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tidak memikirkan itu baik atau tidak. Nah, ini yang menjadi persoalan buat kita semua. Kita harus memahami ini, harus mengerti hal ini. Sehingga ritme kehidupan kita bisa atur dengan sebaik mungkin di dalam kehidupan ini. Keseharian kita semakin baik, tidak semakin kacau dengan tindakan-tindakan atau keinginan-keinginan kita secara pribadi. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang terburu-buru di dalam kehidupan ini. Yang akhirnya apa? Menyesal di dalam setiap keterburuan atau ketergesa-gesaan kita. Di dalam Amsal 21 ayat yang kelima itu mengatakan seperti ini. Sikap terburu-buru akan membuat kita salah dalam membuat penilaian dan salah dalam mengambil keputusan. Ini Amsal katakan seperti itu. Berarti Salomo pada waktu itu juga mengalami situasi yang sama. Amsal pada waktu itu mengalami situasi yang sama. Dia terburu-buru, mengalami terburu-buru. Dan mengakibatkan situasi yang tidak mengenakan. Makanya dia mengatakan sikap terburu-buru akan membuat kita salah dalam membuat penilaian dan salah dalam mengambil keputusan. Mungkin kita sering kali lihat di TikTok ya, atau di video-video singkat, ketika ada orang ya melakukan sesuatu, terus divideoin, akhirnya dipenggal-penggal, ya kan? Dipenggal-penggal, terus dicari efek negatifnya. Dan seringkali kita terburu-buru untuk menilai hal itu. Wah, enggak benar itu. Salah itu. Bla 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 sampai ngetik dan lain sebagainya, merespon apa yang
terjadi pada waktu itu, yang terjadi di video itu. Tapi setelah ditelusuri, ternyata salah. Ini, sikap terburu-buru akan membuat kita salah dalam membuat penilaian di dalam kehidupan kita. Dalam keseharian mungkin ketika kita bertemu dengan seseorang, ketika melihat orang sekilas mata, ya kan, di depan mata kita, tweng, bajunya sobek-sobek. Wah, ini orang pasti miskin. Wah, nggak punya ini. Ya kan? Padahal itu mode. Ini nggak tahu kan? Mode yang ada zaman sekarang. Sobek-sobek. Kalau dulu zaman saya malu, Bapak Ibu, pakai bajuan sobek-sobek, ya kan? Apalagi kalau lebaran, baju sobek dikit, wah itu udah malunya minta ampun. Salah dalam merespon, salah dalam menilai apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengambil keputusan juga salah. Sehingga seharusnya kita dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, terburu-buru itu juga disebut sebagai penyakit simptom. Ya. Gejalanya apa? Bagaimana orang yang terpapar dengan situasi yang ada atau terburu-buru ini? Yang pertama adalah ingin serba cepat di dalam kehidupan kita, dalam mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari. Kita mungkin sering melihat yang sudah berkeluarga, bagaimana istri kita ketika terburu-buru, ya kan? Saya sih jarang lihat istri saya terburu-buru, tapi juga pernah terburu-buru. Jadi suasananya nggak enak, betul nggak? Ya Mas Eka, bukan Mas Eka aja, nggak banyak. Terburu-buru, ketika kita mau pergi ke suatu tempat mungkin ke gereja, ya kan? Mungkin kondangan, ya kan? Suami sudah menunggu, ya kan? Istri baru keluar dari kamar mandi, kita sudah rapi. Terus suami bilang, udah jam segini, gimana sih? Akhirnya apa respon istri? Dia terburu-buru, nyatok sambil lipstikan, ya kan? Ada 2 kerjaan yang dikerjakan, banyak dikerjakan seperti gambar yang ada di situ. Ini terjadi, ingin serba cepat, dan ini juga berkaitan dengan multitasking. Yaitu 2 pekerjaan atau lebih dari 2 pekerjaan dikerjakan dalam satu waktu itu. Ya, dandan sambil makan. Kalau suami apa ya? Saya jarang menemukan terburu-buru. Paling dia gupek aja seperti itu. Tapi ini yang sering terjadi adalah ibu-ibu melakukan hal itu. Gitu. Kegiatan yang membuat kita terburu-buru atau yang terjadi terhadap orang yang memiliki penyakit terburu-buru. Terus morat-marit. Kehidupannya semakin morat-marit. Karena waktu tidak bisa dimanage dengan baik. Tidak bisa digunakan sebaik mungkin. Di dalam keseharian kita tidak membuat schedule yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Kesan kemarin di kesan MCC itu membuat schedule. Apa yang mau dikerjakan dalam seminggu ini, yang dalam waktu dekat ini. Jadi mereka menulis hari Senin ngapain, Selasa ngapain, terus dari pagi sampai sore ngapain. Jadi tahu apa yang dikerjakan, apa yang harus dikerjakan dalam keseharian itu. Sehingga kehidupan kita akan semakin maksimal.
tidak morat-marit. Seringkali kan kita morat-marit. Ya, tidur jam berapa, bangun jam berapa, kerja jam berapa. Efeknya enggak hanya kita yang mengalami masalah, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita juga mengalami masalah. Orang yang bertemu dengan kita juga mengalami masalah. Seumpama contoh kita janjian dalam waktu tertentu mungkin, besok jam 9, ternyata jam 9 belum bangun dari tempat tidur. Masalah nggak? Masalah. Ini yang terjadi. Dangkal di dalam kehidupan kita, di dalam berpikir kita, yaitu kecenderungan kita untuk malas memahami sesuatu hal. Contohnya apa? Ketika kita membaca berita-berita, mungkin di Facebook ya kan muncul, WA grup muncul ya kan, berita langsung kita share. Dan kita tidak tahu sumbernya, kita baca saja. Bahkan yang sering kita lakukan adalah hanya membaca judulnya saja. Judulnya saja. Syukur-syukur membaca abstraknya atau pengantarnya, tetapi tidak, kita hanya membaca judulnya saja. Padahal judulnya itu seringkali menipu. Sehingga kita mengambil keputusan dan berpikir negatif di dalam kehidupan kita. Jadi cenderung malas memahami, mendalami masalah sehingga kita sering termakan hoax. Ya enggak? Dan apa? Menyebarkannya. Pemikiran kita semakin dangkal. Karena kita terburu-buru mengambil keputusan dengan apa yang kita lihat, kita baca. Terus kemudian ketidakmampuan untuk mengasihi, merosotnya sikap mengasihi atau memberi waktu mengasihi orang di sekitar kita. Ini yang terjadi karena orang yang mengalami penyakit ini lebih cenderung individualisme, inginnya menyendiri, apa-apa sendiri, keinginannya sendiri, penginnya sendiri, sehingga dia tidak lagi melihat situasi yang ada di sekitarnya. Apa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan suaminya kadang dicuekin. Bahkan istrinya mungkin dicuekin. Anak-anaknya dicuekin. Sehingga kasih semakin merosot. Ini bermasalah. Sehingga di dalam satu keluarga ketika sudah mengalami hal ini, muncul hal ini. Kasih semakin merosot. Karena tidak mau memperhatikan. Kemudian yang keenam, saya akan cepatkan hal ini. Karena belum masuk ke intinya. Kelelahan senja. Kelelahan senja ini adalah ketika kita pulang kerja, itu sudah kecapean sehingga relasi dengan keluarga dan Allah akan suam. Jadi kalau kita tidak bisa memanage waktu kita setelah bekerja, ya kan, suami-suami pulang, ya kan, udah kecapean. Akhirnya tidak memikirkan waktunya untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Ini namanya kecapean senja. Karena tidak bisa memanage kehidupan sehari-harinya. Kemudian pertanyaannya adalah di mana kondisi kita saat ini? Bagaimana kondisi kita saat ini? Bapak Ibu bisa renungkan. Semua orang pasti sibuk, tetapi kesibukan itu ada dua macam. Sibuk yang positif atau negatif. Nah, saat ini kita sedang melakukan apa? Di dalam kesibukan kita, di dalam ketergesa-gesaan kita secara pribadi.
tergesa-gesa karena negatif, atau tergesa-gesa untuk melakukan hal yang positif di dalam kehidupan ini. Nah, kita yang bisa merubah diri kita masing-masing, menentukan bagaimana kehidupan kita. Makanya Dallas Willard, seorang profesor jurusan filsafat dan penulis buku dari Los Angeles, itu berkata, buru-buru atau tergesa-gesaan adalah musuh yang besar dari kehidupan rohani di zaman kita. Anda harus secara sungguh-sungguh menyingkirkan keterburu-buruan dari hidup Anda. Ini resikonya. Berarti bukan hanya berbicara tentang kehidupan jasmani kita yang akan bermasalah, tetapi berbicara tentang kehidupan rohani kita yang bermasalah juga. Karena ketika kita tidak bisa mengatur kehidupan kita sering terburu-buru. Di dalam kehidupan kita akan susah menentukan. Contohnya adalah siapa yang masih sering terburu-buru ketika ibadah harian, pagi-pagi, ya kan? Pagi-pagi mau udah mikir, waduh, masa apa ini? Waduh, anak saya ini belum dimandiin. Waduh, mikirnya yang belum terjadi. Padahal di depan matanya itu ibadah harian. Waktunya enggak lama, paling lama 10 menit. Tapi mikirnya udah kemana-mana yang belum dilakukannya. Terburu-buru. Akibatnya apa? Tidak menikmati hadirat Tuhan. Ya, siang hari apalagi. Waduh, jam makan siang itu. Udah mikirnya makan siang. Iyanya enggak dipikir. Sore atau malam hari juga seperti itu. Aduh, saya udah capek. Seharian kerja, mikirin ya ampun Tuhan, teganya gitu kan. Masa kamu enggak ngelihat Tuhan bagaimana kehidupanku, kan? Seperti itu. Alasannya banyak. Alasannya. Itu yang terjadi. Makanya di situ dikatakan buru-buru atau tergesa-gesaan adalah musuh yang besar dari kehidupan rohani di zaman ini. Anda harus secara sungguh-sungguh menyingkirkan keterburu-buruan dan dari hidup Anda. Kita harus menyingkirkan hal ini. Ya. Hal ini juga dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai contoh buat setiap kita. Apa yang dilakukan di dalam kesehariannya itu begitu luar biasa. Makanya dia menjadi teladan buat kita semua bagaimana dia meminit waktu dia dengan baik di dalam kehidupannya. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 2 ayat yang 11 sampai dengan 12. Di situ dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca sepintas, kita tidak bisa melihat maknanya apa. Orang cuma hanya menceritakan Yesus mencolok sini, mencolok sana, kan kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau kita bisa pahami apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu, kita bisa melihat, kita bisa belajar bagaimana tertatanya waktu yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Orang Tuhan kita aja orangnya tertib kok ya. Maksudnya tertib kan, pribadinya tertib kan.
Betul nggak? Dia menciptakan langit bumi sampai menciptakan manusia, itu tertib. Ya kan? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh. Dia memiliki waktu untuk istirahat juga. Itu yang diajarkan oleh Tuhan dan itu yang diajarkan juga oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Makanya dari sini kita bisa belajar arti dari hidup yang tidak tergesa-gesa. Dengan apa yang diajarkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah hidup dengan prioritas yang tertata secara benar di dalam kehidupan kita. Mana prioritas, mana bukan prioritas. Ini harus kita pahami di dalam kehidupan ini. Untuk menata prioritas dengan benar, orang harus mampu membedakan antara hal-hal yang bersifat mendesak, ya, urgent, atau menuntut perhatian tersendiri, atau tidak penting, atau tidak mendesak di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang hal itu. Mana yang mendesak, mana yang tidak. Nah ini harus kita pilah-pilah, harus kita tentukan sebaik mungkin di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjalani kehidupan kita dengan baik dan benar. Iya enggak Bapak Ibu? Mendidik anak penting enggak? Mendesak enggak? Tetapi kadang kita lalai untuk hal itu. Karena beranggapan, oh anak saya sudah gede, biarkan dia berjalan sendiri. Padahal perlu untuk dididik. Dan hal-hal yang lain lagi. Ya. Apa yang menjadi keseharian kita? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Makanya di sini dijelaskan di dalam Yohanes 2 ayat yang keempat, dikatakan kata Yesus, kalau kita melihat ke belakang, latar belakang dari ayat ini, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Itu yang dikatakan Yesus kepada ibunya pada waktu itu. Karena Yesus tahu waktu yang terbaik buat ibunya. Ini berbicara tentang keluarga Yesus yang melakukan hajatan. Dan ternyata hajatannya maksudnya pesta ya. Kalau sekarang kan hajatan ngomong. Melakukan pesta, kemudian anggurnya habis. Dan akhirnya ibunya mendatangi untuk mengatakan hal itu. Tetapi Yesus mengatakan hal ini. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Bagaimana sikap Yesus dengan situasi pesta? Yesus tidak terburu-buru di dalam bertindak dan melihat prioritas yang benar di dalam kehidupan. Untuk itu setiap kita harus menyusun dengan baik kehidupan kita. Prioritas kita mana, yang bukan prioritas mana. Kemudian yang kedua, hidup dengan keseimbangan yang serasi antara bekerja dan beristirahat. Nah ini sudah saya sedikit jabarkan tadi di atas. Bekerja dan beristirahat. Makanya kita tidak terlihat capek, fresh, bugar. Mungkin bisa lihat Bapak kanan kiri, apakah ada yang selama ini kecapean bekerja, terlalu capek bekerja. Kelihatan kok mukanya yang capek-capek, ya kan? Yang kurang tidur, ya. Ini berarti bukti tidak bisa memanage waktunya dengan baik, ya. Hidup dengan keseimbangan
yang serasi antara bekerja dan beristirahat. Orang yang tidak terburu-buru adalah orang yang mampu memelihara keseimbangan yang sehat antara istirahat dengan hal-hal yang tidak penting. Seperti apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-12. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ini sama halnya dengan kejadian di dalam Markus 6 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyak orang-orang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ini yang terjadi. Situasi pada waktu itu. Begitu banyaknya orang berbondong-bondong untuk menemui Yesus. Ibaratnya kalau zaman sekarang orang pergi ke dokter. Dokter itu waktunya sangat-sangat terkuras dengan pasien. Betul nggak Bapak? Sehingga ketika dokter tidak bisa meminit waktunya, makanya dokter ada jam-jamnya. Dia akan kecapean. Dia akan lelah. Waktu mereka tidak akan bisa dipergunakan untuk istirahat. Yesus mengajarkan buat kita semua untuk meminit waktu kita dengan baik. Maka apa yang dia lakukan pada waktu itu, di dalam kehidupan sehari-harinya, bertemu dengan ribuan orang, dengan situasi yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan memiliki waktu khusus di dalam kehidupannya. Untuk apa? Selain untuk makan dan istirahat, dia memiliki waktu khusus untuk Tuhannya. Untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Ini yang diajarkan Yesus di dalam kehidupannya. Dan ini perlu kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita sangat banyak. 24 jam. Kalau dihitung menit banyak ya. Berapa ribu menit? Apalagi kalau dihitung detik. Detik berharga loh, iya kan? Orang lagi mau sekarat, itu hitungannya detik. Tertolong atau tidak? Berharga nggak? Berharga sekali. Bagi orang yang sekarat. Demikian juga di dalam kehidupan kita rohani kita. Kalau kita tidak meminit waktu kita dengan baik, berhubungan dengan Tuhan, resikonya juga sekarat. Mati kita di dalam rohani kita. Kita tidak bisa tertolong lagi. Karena kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita. Yang membuat kita lupa dengan waktu yang diberikan Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu. Hidup dengan keseimbangan yang serasi antara bekerja dan beristirahat. Pergunakan waktu untuk bekerja, ya bekerja. Bergunakan waktu untuk istirahat, istirahat. Jangan dibolak-balik. Akan bermasalah di dalam tubuh kita. Ya. Jadi waktunya malam istirahat, ya istirahat. Jangan malam kerja, siang istirahat. Kalong itu namanya, kalong ya. Ya, kelelawar. Gitu. Dia kan malam kerja kan. Siang tidur. Kehidupan manusia ditentukan untuk hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, hidup dengan keseimbangan yang serasi antara tugas dan relasi. Orang yang terburu-buru acap kali akan mengorbankan relasi demi menyelesaikan tugas yang ia kerjakan. Baik relasi dengan keluarga, teman, dan usahanya, relasi cinta
di dalam kehidupan. Relasi kasih di dalam kehidupan. Orang yang terburu-buru akan mengorbankan hal ini. Tidak memikirkan hal ini. Jadi di situ dikatakan hidup dengan keseimbangan yang serasi antara tugas dan relasi. Apa tugas kita? Relasi kita sangat menentukan. Mungkin di dalam kehidupan bisnis, ya kan, kita butuh relasi. Kalau relasinya tidak baik, maka bisnis kita tidak akan lancar. Demikian juga di dalam kehidupan keluarga kita. Ketika kita tidak baik di dalam relasi antara anak, istri, suami, maka akan bermasalah. Kerjaannya cekcok, ribut. Karena tidak memiliki relasi yang benar. Demikian juga di dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Dibutuhkan relasi yang baik juga. Hal ini perlu kita seimbangkan antara satu dengan yang lain. Mana tugas kita, pekerjaan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga hal ini membuat kita memiliki ritme kehidupan kita dengan baik. Apa yang sudah kita sampaikan selama 2 bulan ini. Supaya mengingatkan setiap kita memiliki waktu yang benar. Sehingga kehidupan jasmani kita maupun rohani kita tertata dengan baik. Itulah yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita. 3 hal yang sangat penting buat kita. Dan kalau kita selama ini mungkin sudah mengalami masalah atau penyakit, simptom tadi, kita mulai berubah dan memulai jalur yang baru dengan jalur yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bugar di dalam relasi, maka jangan mengesampingkan relasi kita dengan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh John Ortberg, berkata dalam bukunya, bahaya yang besar bukanlah kita akan menyangkali iman kita, tetapi kita akan sedemikian sibuk dan buru-buru sehingga kita merasa nyaman dengan iman yang bersifat asal-asalan atau suap. Jadi apa yang dikatakan oleh John di dalam kehidupan kita bukan perkara masalah iman. Iman sudah kita miliki, percaya Yesus. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita menentukan apakah kita terburu-buru atau tidak. Jika terburu-buru itu akan mengakibatkan bahaya di dalam iman kita, di dalam kehidupan jasmani kita. Wahyu 3 ayat yang ke-18, ayat yang ke-16 dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini yang akan terjadi ketika kita menyepelekan alur kehidupan kita. Kita tidak sungguh-sungguh meminit kehidupan kita dengan baik. Sehingga kita akan kacau di dalam keseharian kita. Tidak benar, tidak juga salah. Tidak juga salah. Yang Allah inginkan, kita memiliki patokan yang benar-benar yang daripada Yesus. Benar, ya benar. Itu yang Allah inginkan. Semua ini menjelaskan kepada kita tentang kedisiplinan yang harus kita lakukan dalam rohani dan jasmani kita. Yaitu disiplin dalam waktu hening kita, merenungkan firman Tuhan, doa yang membangun keakraban dengan Tuhan, ibadah harian, ya kan, puasa secara reguler, sabat secara reguler, komunitas rohani. Ini sangat berkaitan dan
ritme ini harus kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup, kita baca di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Mari kita pergunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan terburu-buru dengan apa yang kita lakukan. Jangan terburu-buru dengan apa yang kita berbuat. Maka Tuhan akan memberikan janjinya di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Mari kita sejenak merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Di mana situasi kita? Di mana kondisi kita saat ini? Apakah kita memiliki masalah di dalam keseharian kita? Kita menjadi orang-orang yang terburu-buru di dalam tindakan kita, di dalam keputusan kita, di dalam perbuatan kita. Kita harus menyadari bahwa hal ini tidak benar. Hal ini tidak benar di dalam kehidupan. Karena Allah ingin setiap kita untuk menentukan, untuk memilih waktu kita dengan baik. Mana waktu istirahat? Mana waktu untuk bekerja? Mana waktu untuk menyembah Tuhan atau berhubungan dengan Tuhan? Mana waktu untuk keluarga kita? Semua kita harus pergunakan sebaik mungkin, supaya kita sehat di dalam jasmani maupun rohani kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas waktu yang Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih atas penyertaan yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang tahu mana yang terbaik buat anak-anak. Kami sadar Tuhan, kalau selama ini mungkin kami melakukan hal-hal dengan tergesa-gesa. Ampuni kami. Terima kasih, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang selalu menuntun kami, sehingga kami terus berjalan bersama-Mu. Biarkan firman ini tertanam Tuhan, dan tumbuh di dalam setiap hati kami untuk mengubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.